wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Inong Amal. Kali ini masih tentang teknik supervisi dengan subjek yang berbeda. Apa subjeknya kali ini? Mengenai umpan balik atau feedback. Jadi, sebagai seorang supervisor, dia harus memiliki umpan balik ke anak buahnya. Apa saja sih umpan balik? Kita bisa melihat video ini ya. Jangan lupa view sampai tuntas, like, subscribe yang belum, serta komen yang positif. Kita harus memiliki motivasi, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak buah. Ya, kalau memotivasi diri sendiri, kita harus berkaca. Dalam arti kata, kita harus memotivasi diri sendiri dulu, kemudian baru kita bisa memberikan motivasi ke orang lain. Motivasi diri sendiri adalah untuk mencapai karir kita yang baik, atau kita ingin mencapai sesuatu dengan baik. Contohnya, apabila kita ingin meningkatkan karir kita di suatu pekerjaan sebagai seorang supervisor, maka kinerja kita juga harus baik dan bagus, sehingga kinerja kita di mata pimpinan atau atasan kita sebagai supervisor, kita bisa dilihat oleh mereka. Akhirnya kita dipromosikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau kita memotivasikan untuk anak buah kita atau karyawan kita? Berbagai cara kita untuk memotivasikan anak buah kita. Ya, salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada anak buah kita. Penghargaan ini bisa berupa material dan non material. Dalam arti kata, misalnya kita memberikan penghargaan berupa material, mungkin bisa seperti bonus, ya, atau komisi dari kerjaan yang telah dilakukan dengan. Dan itu bukan saja diberikan seperti uang saja, ya, tapi bisa juga berupa kata-kata atau reward. Tapi penghargaan itu bisa juga berupa selembar surat ataupun ucapan yang positif untuk anak buah kita. Misalnya kalau di hotel, ya, setiap bulan itu ada employee of the month. Kita sebagai supervisor memberikan rekomen kepada HRD untuk memasukkan anak buah kita ke daftar atau ke list employee of the month. Ya, HRD melihat bahwa di departemen tersebut ada yang untuk dijadikan calon employee of the month, bertanding atau bersama dengan teman-teman dari departemen yang lainnya. Kemudian melakukan tindakan yang benar kepada anak buah. Jadi sebagai seorang supervisor harus melakukan tindakan yang benar kepada anak buahnya. Saya jelaskan ada 3 shift untuk masuk kerja. Shift pertama itu adalah pukul 7. Jadi sebagai supervisor, kalau dia datang pada pagi hari, ya jangan pas pukul 7. Kalau perlu sebelumnya sekitar pukul 6 ya sudah ada di hotel untuk melihat kerjaan anak buahnya sebelum pukul 7, sebelum morning briefing, yaitu pukul 7. Lalu memberikan contoh dengan kata-kata yang baik, di mana kata-kata yang baik ini dapat membuat anak buah kita, memotivasi anak buah kita untuk menjadi lebih baik dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik meresap ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, lalu diterima oleh anak buahnya, itu membuat si staf atau karyawan tersebut giat dalam bekerja. Umpan balik yang lainnya adalah tunjukkan bahwa kita sebagai supervisor aktif dalam mengawasi
aktivitas atau kerjaan anak buah kita. Ya, jadi kitanya juga sebagai supervisor harus aktif dalam memantau pekerjaan anak buahnya. Jadi bukannya duduk saja, kita harus juga memantau, datang ke suatu lokasi di mana anak buahnya bekerja. Misalnya kalau di hotel ada departemen yang bernama housekeeping. Housekeeping ini kan kerjanya membersihkan kamar-kamar tamu, ya. Yang membersihkan kamar-kamar tamu itu disebut sebagai room attendant. Nah, sebagai seorang supervisor room attendant, dia harus datang ke lokasi kamar-kamar tamu yang sedang dibersihkan oleh karyawannya itu. Jadi jangan duduk manis saja di meja kerjanya. Si supervisor harus muter ya ke lantai 5 misalkan ya, ke lantai 5, ke lantai 6, melihat situasi, melihat aktivitas kerja anak buahnya itu.